Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kelas Strategic Management. Dan pada kesempatan di hari yang cerah ini, kita masuk ke kajian ke-7 terkait dengan Merger and Acquisition Strategy. Cita-cita kita di dalam pertemuan siang ini adalah Anda memiliki kompetensi untuk menjelaskan mengenai merger dan acquisition strategy ya, dalam upaya kompetisi di global economy. Kemudian Anda memahami kenapa perusahaan perlu menggunakan acquisition strategy untuk mencapai strategic competitiveness. Kemudian Anda bisa menjelaskan problems yang dihadapi dalam upaya mencapai sukses ketika menggunakan acquisition strategy. Kemudian Anda bisa menjelaskan attributes terhadap efektivitas dari acquisition strategy, apa yang atribut terhadap keefektifan dari acquisition strategy. Kemudian Anda bisa menjelaskan bagaimana melakukan restructuring strategy ketika Anda melakukan acquisition tersebut. Kemudian apa yang menjadi short dan long term outcomes dari berbagai macam tipe restructuring strategies. Saya akan menghabiskan waktu kira-kira setengah jam terkait topik ini, dan setelah itu kita lanjutkan dengan presentasi dari kasus yang kemarin. Oke. The popularity of merger and acquisition strategies. Jadi merger dan acquisition strategy itu telah populer sekali di dunia ya. Selama cukup lama ya. Di Indonesia kita mengalami, coba apa aja merger dan acquisition yang terjadi di Indonesia yang besar? Mandiri. Ada BSI Pak, merger dia. Ya, BSI. Mandiri ya. Ya, apalagi yang besar? Goto. Apalagi acquisition yang terjadi? Merger. Mandiri, BSI, Goto, apalagi? Hutchinson sama XL. Oh iya, XL dan Hutchinson. Apalagi? Merger. Sorry, XL dan Axis, Pak, maaf Pak. Pelindo barusan merger tuh, ada 4 company Pelindo tuh bergabung. Iya. Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, Pelindo 4. Apalagi tadi? Semen, Pak. Semen Padang dengan? Semen Padang dengan semen aja. Suaranya apa? Semen Padang. Semen pasar, Pak. Suaranya benar. Pakai dua device. Kayaknya bukan Pak Edi deh, Itu Pak Ajisnya, Pak Ajis. Oh, Pak Ajis ya. Oke. Tadi Iya, bukan semen Pak apa Edi. tadi? Semen apa tadi? Kedengeran nggak? Semen Gresik, semen Padang, Tonasa. Semen Gresik dan semen Padang memang dia merger ya? Semen, iya kan jadi semen Indonesia, Oh Pak. iya, jadi SI ya. Oke. Terus apa lagi? SI, Pak. Iya. Apa lagi? Merger. Ada yang ingat? Oke. Ini Beberapa PT pupuk Pak, apa? menjadi BUMN PT pupuk menjadi PT pupuk Indonesia Pak, PTP. PTP. PT pupuk Indonesia, PT pupuk BUMN menjadi PT pupuk Indonesia Pak. Oh, jadi ganti nama atau merger? Merger Pak, jadi pupuk Indonesia Pak. Oke. Dia merger dengan siapa PT pupuk itu?
Pupuk Iskandar Muda, terus pupuk yang di mana? Yang di Karawang, Pak. Gabung jadi PT Pupuk Indonesia, Pak. Oh, oke. Nah, ini merger ya. Kemudian akuisisi. Akuisisi apa aja yang besar di Indonesia? Ada kemarin yang Bukopin diakuisisi oleh Kokminbank. Apalagi? Medtrans diakuisisi Gojek, Pak. Oh iya. Midtrans diakuisisi oleh Gojek. Oke. Apalagi? Akuisisi. Medco, Pak, dengan ConocoPhillips. Ah iya, Medco sama diakuisisi sama Conoco ya. Oke, apalagi? Danamon, Pak, Danamon. Diakuisisi sama Sama Singapura ya kalau nggak salah ya. apa? Singapura. Danamon diakuisisi oleh bukan Maybank ya? Ya itulah ya. Apalagi? Oh, perusahaan rokok, Pak, Sampurna, Pak. Sampurna diakuisisi sama? Philip Morris. Oke, sama Philip Morris. Nah, jadi di Indonesia strategi merger dan acquisition sangat populer, ya. Ini menjadi central role dari program restructuring bisnis. Ketika terjadi kredit macet di Indonesia, ya, Bank Bapindo, BBD, terus Bumidaya, Bapindo, kemudian Bank Dagang Negara BDN, satu lagi Bank Exim. Mereka merger karena semuanya pada kredit macet. Jadi ini salah satu upaya untuk melakukan restructuring. Dan it is being used with greater frequency. Tinggi sekali frekuensinya. Apalagi setelah COVID ya, banyak company yang mengalami negatif externalities oleh COVID itu mengalami potensial untuk diakuisisi karena nilai asetnya turun sekali ya, nilai sahamnya turun banget, jadi bisa saja diakuisisi oleh company lain. Nah, kemudian merger dan acquisition ini juga try to create more value dan tapi cukup challenging ya untuk dilakukan secara efektif. Nah, research shows that shareholders dari perusahaan yang diakuisisi mengalami above average return dari acquisition tersebut. Ya, shareholders terjadi mendapatkan above average return. Namun perusahaan yang mengakuisisi returnnya dia close to zero. Ya iyalah, dia uangnya habis untuk akuisisi ya. Jadi returnnya dia close to zero. Sementara perusahaan yang diakuisisi malah dapat suntikan dana, ya, suntikan energi, mereka bisa mendapatkan above average return. Di acquiring firm stock price, kemudian perusahaan yang mengakuisisi sahamnya jatuh setelah pengumuman akuisisi atau akuisisi itu diumumkan. Kenapa? Karena market melihat kalau dia akuisisi artinya duitnya bakalan kesedot ke sono gitu. Jadi berpotensi dia untuk bisa juga dia berhutang untuk melakukan akuisisi tersebut. Ya, ada cost of debt, ada cost of equity, dan itu memberikan tekanan kepada penurunan harga saham. Kemudian determining the worth of target firm is also difficult. Gak gampang kita menentukan berapa sih sebetulnya perusahaan ini harus kita akuisisi, berapa sih nilainya, nilai akuisisi tersebut. Ya. Kesulitan ini semakin meningkat. The difficulties increases like
terhadap berapa sebuah perusahaan untuk menentukan berapa premi yang harus dia bayar untuk mengakuisisi sebuah target. Dia harus bikin laporan keuangan, pro forma income statement, pro forma balance sheet, pro forma cash flow statement, ya, untuk bisa memperkirakan berapa nilai saham ini, nilai layaknya saham tersebut. Ketika kita membayar nilai yang melebihi kepada value sesungguhnya dari target, itu bisa berakibat kepada negatif outcome. Jadi dalam hal ini menentukan nilai sebuah akuisisi menjadi critical point. Kalau kita melebihi, itu bisa berakibat kepada negatif outcome. Tapi kalau kita beli murah, itu bisa positive outcome. Kalau kita dia bisa belinya under value, ya, kita belinya masih under value, kita beli. Tapi kalau sudah over value, kita beli juga, itu bisa berakibat kepada negative outcome. Sekarang apa yang dimaksud dengan merger, acquisition, dan takeover? A merger adalah sebuah strategi di mana dua perusahaan setuju untuk menggabungkan kegiatan operasi mereka, ya, secara co-equal basis. Dua company menyetujui untuk menggabungkan kegiatan operasi mereka on a relatively co-equal basis. Ada 4 bank bergabung, operasinya jadi satu. Itu disebut dengan merger. Kemudian akuisisi adalah sebuah strategi di mana satu perusahaan membeli kontrol, ya, 100%. Dia membeli 100% kontrol, ya, terhadap perusahaan lainnya dengan tujuan untuk menjadikan perusahaan yang dibeli sebagai subsidiary di dalam portofolionya dia. Jadi dia beli seperti itu. Akuisisi seperti Kokmin Bank, dia mengakuisisi 100% Bukopin, dan di mana Bukopin menjadi salah satu subsidiari dari Kokmin Bank Korea. Setelah acquisition itu selesai, manajemen dari perusahaan yang dibeli reports kepada perusahaan yang membeli. Jadi sekarang manajemennya Bukopin reporting ke Korea, ke Kokmin Bank. Lapor ke bos di Korea. Ya. Kita ada dana sekian, ini sekian, jumlah nasabah sekian. Ya. Semua under Korea. Kemudian takeover. Takeover adalah special type of acquisition where the target firm does not solicit. Ya, sebenarnya target firm nggak mau, ya, menerima kepada penawaran, ya, sehingga takeovers are unfriendly acquisition, sifatnya unfriendly. Misalkan jika kita mau meng-takeover, kita beli sahamnya di secondary market, sehingga mau tidak mau kita ada keterwakilan kita di dalam pemegang saham. Dan kemudian ketika kita memiliki saham yang dominan, kita bisa menentukan siapa yang menjadi direktur. Kita bisa menunjuk siapa yang menjadi direktur perusahaan tersebut. Itu disebut dengan unfriendly acquisition atau takeover. Ya. Acquisition lebih common terjadi dibandingkan merger dan takeover. Jadi lebih sering, ya, acquisition. Kenapa perusahaan itu melakukan acquisition? Ada berbagai alasan. Pertama adalah to increase market power. Ketika kita melakukan akuisisi, ya, kita tentu memiliki market power yang lebih tinggi.
market power kita lebih kuat. Karena nasabahnya kita bertambah, ya, pegawai kita bertambah, kemudian market kita bertambah, tentu kita increase kepada market power kita. Ya. Seperti POSCO yang mau mengakuisisi Krakatau Steel. POSCO market powernya bertambah. Dia nggak perlu ke Indonesia, ya, cukup akuisisi aja saham Krakatau Steel. Artinya dia sudah punya market baru di Indonesia. Ya, jadi market powernya bertambah. Secara marketnya bertambah. Krakatau Steel lagi jeblok, ya kan? Nggak sanggup bersaing dengan produk luar. Harga sahamnya jatuh, sampai sekarang pun belum pernah mencapai harga IPO, jatuh terus dan tidak pernah mencapai harga IPO. Ya udah, borong aja oleh POSCO. Itu membuat market power POSCO semakin tinggi. Kemudian kedua adalah to overcome entry barriers to the new market. Ya. Dulu susah tuh. Harus kalau kita bikin company di Indonesia, kita bikin company baru, izinnya susah, ininya susah, ya udah akuisisi aja Bukopin, akuisisi aja Krakatau Steel, akuisisi aja Garuda, akuisisi saja PLN. Nggak perlu regulasi macam-macam, entry barrier lewat, peraturan segala macam lewat, ya udah akuisisi aja daripada bikin baru. Kemudian avoid cost of developing new products and increase the speed of market entry. Ya, Bukopin udah ada produk, udah ada KPR, udah ada KTA, udah ada basis customer. Jadi kita nggak perlu bikin produk baru. Kokmin nggak perlu datang ke Indonesia bikin produk baru, cari market, ya, nawar-nawarin kartu kredit, nggak perlu. Basisnya dia udah cukup besar. Jadi cost untuk developing produk dan speed ke entry ke market bisa lebih dipercepat. Kemudian reduce the risk of entering new business. Ya, kalau Anda bikin new business ada risiko di situ. Ya, kalau berhasil, kalau gagal, mending cari bisnis yang udah established tapi lagi ada kesulitan keuangan, borong aja. Astra dibeli sama Toyota Motor Company. Ya, udah diakuisisi. 100% sekarang sahamnya Toyota Motor Company. Ya. Jadi udah langsung dibeli. Jadi sudah diakuisisi. Kemudian become more diversified. Nah, ketika kita dengan meningkatkan, salah satu cara untuk diversifikasi produk adalah mengakuisisi kompetitor kita. Misalkan POSCO produknya adalah hot roll, sementara Krakatau produknya hot roll. Daripada kita investasi bikin pabrik baru yang bikin hot roll, akuisisi aja Krakatau Steel. Berarti Anda punya produk hot roll di sini. Nah, dan pegawainya udah ada, sahamnya lagi anjlok, sikat bleh. Jadi become more diversified dengan adanya acquisition tersebut. Kemudian reshape their competitive scope by developing a different portfolio of business. Ya. Bisa seperti dengan vertical acquisition, ataupun seperti misalkan Toyota kemudian membeli Krakatau Steel, itu vertical acquisition. Jadi kita reshaping competitive scope by developing different portfolio of business. Kita nggak cuma sekedar otomotif, tetapi juga masuk ke dalam bisnis steel. Jadi ada vertical acquisition di situ. Kalau Toyota mengakuisisi Mitsubishi, itu Daihatsu, itu horizontal acquisition. Nah, kita bisa reshaping the competitive scope dengan developing different industry portfolio. Kemudian enhance their learning as the foundation for developing new capabilities. Ya, Anda nggak butuh waktu lama untuk belajar. Jadi ketika Anda akuisisi, Anda bisa belajar produk baru. Anda bisa mempercepat proses learning Anda terhadap produk tersebut.
Ini adalah alasan mengapa kita melakukan akuisisi. Nah, ini tadi meningkatkan market power, ya. Kemudian ada juga bisa terjadi dengan horizontal acquisition, vertical acquisition, ya. Kemudian mengatasi entry barrier, ya. Cukup langsung beli, ya. Company-nya nggak perlu repot-repot ngurus-ngurus regulasi, ya. Ada cross border di situ. Jadi kalau cross border ini biasanya dia kesulitannya tinggi nih. Kalau kita mau ada daripada Anda investasi, mending Anda cross border acquisition. Anda akuisisi dari luar. Itu disebut dengan cross border acquisition. New product, ya betul. Dan risiko yang lebih rendah daripada membuat produk baru. Peningkatan diversifikasi, reshaping the competitive scope, ya, mengurangi kepada market dependencies, ya, meningkatkan knowledge. Nah, itulah yang menjadi reasons for acquisition. Tapi alasan ini juga diikuti dengan challenges. Apa yang menjadi challenges dari problems dari acquisition ini? Pertama adalah kesulitannya adalah untuk secara effectively mengintegrasikan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Gak gampang itu menyatukan budaya 4 perusahaan, budaya 3 perusahaan. Itu menjadi challenge, ya. Change management group yang nanti akan bekerja banyak di situ. Mereka bagaimana membuat kultur yang menggabungkan, yang harmoni dengan keempat kultur dari perusahaan-perusahaan sebelumnya. Kemudian problem kedua adalah evaluasi yang salah. Ternyata Anda salah evaluasi. Anda pikir sahamnya nilainya sekian, ternyata Anda bayar kemahalan. Nah, itu menjadi masalah juga. Incorrect evaluating of the target firm's value. Kemampuan menentukan valuasi ini sangat kritikal. Kemudian problem berikutnya adalah Anda menambah hutang untuk investasi. Ya, Anda juga ada terjepit hutang nih ketika Anda melakukan akuisisi. Anda mau restructuring tapi Anda ngutang juga buat mengakuisisi. Jadi Anda punya utang di belakang terhadap akuisisi yang Anda lakukan. Kemudian overestimating potential for synergy. Anda terlalu yakin dan percaya diri bahwasanya perusahaannya bakal sinergi, padahal enggak. Padahal zong. Kemudian Anda membuat sebuah perusahaan yang ternyata terlalu diversified. Recall minggu lalu, terlalu diversified bahkan bisa mengakibatkan negatif outcome. Ya. Kemudian menciptakan sebuah internal environment which manager devote increasing amount of time energy to analyze and completing acquisition. Ya, Anda betul-betul time consuming. Ada problem di sana. Itu betul-betul time and energy consuming untuk melakukan akuisisi. Kemudian developing a combined firm that is too large, ya, di mana kontrolnya menjadi sangat sulit. Itu yang menjadi problem di dalam mencapai kesuksesan di dalam akuisisi. Ya, integration difficulties, kita bicara tadi tentang budaya. Kemudian inadequate evaluation, ternyata Anda bikin valuasinya salah. Ternyata Anda tidak melakukan due diligence secara tepat. Anda harus melakukan due diligence di sini, di dalam kegiatan merger dan akuisisi. Kemudian ternyata due diligence-nya nggak akurat, ya, akurasinya nggak ada, dan sebagainya. Kemudian hutang yang sangat besar karena Anda bayar kemahalan dan Anda nggak cukup punya uang, kemudian Anda mengajukan pinjaman lagi ke financial institution lainnya untuk membiayai financing Anda punya
akuisisi. Anda menerbitkan surat utang, wah, dengan kewajibannya, kuponnya yang tinggi. Ya. Kemudian Anda juga overconfidence bahwasanya ini perusahaan bakalan sinergi. Ternyata enggak gitu. Kulturnya ternyata beda. Atau salah satu perusahaan tidak secara willingly share their secrets gitu. Sehingga tidak terjadi sinergi yang diharapkan. Kemudian too much diversification. Ya. Kebanyakan ini diversifikasinya. Enggak, sehingga mengakibatkan negatif outcomes. Dan manajer terlalu fokus kepada akuisisi ini menjadi challenge. Karena betul-betul serius, kerjaan yang lain nggak diurusin. Dan it is too large, kontrolnya sulit. Nah, itu yang menjadi reasons dan problems in achieving kepada acquisition success. Nah, untuk melakukan effective acquisition, the acquiring and target firm have a complementary resources. Ya, punya resources yang saling melengkapi agar bisa developing new capabilities. Si A punya ilmu A, company B punya ilmu B. Bagaimana dia punya resources yang komplement sehingga bersinergi menciptakan new capabilities, menciptakan transformer. Ya. Kemudian akuisisi yang efektif bila dia friendly, tidak take over, ya. Jadi ada friendly acquisition. The target firm also is selected and purchased on the basis of completing a true due diligence process. Due diligence, you've done your homework. Kalau Anda nggak melakukan due diligence secara akurat, spesifik, ya, you dig your own grave. Ya, Anda gali kubur sendiri. Ya, Anda harus cek satu-satu asetnya, mesinnya masih layak apa enggak. Ternyata mesinnya cuma tinggal 50%, Anda akui 100%. Ya. Asetnya, tanahnya di sini betul nggak? Ternyata kalau malam hari tanahnya hilang, ditutup sama pantai. Tanahnya muncul lagi kalau pagi hari ketika surut, baru tanahnya muncul. Jadi hal-hal kayak gini kalau kita tidak lakukan due diligence, akibatnya kita nyekek diri sendiri. The acquiring and target firm has considerable slack in the form of debt capacity. Jadi debt capacity kita harus sesuai dengan kemampuan kita, jangan kelebihan. The new firm itu maintain level of moderate dari debt, jangan too much debt, ya. Harus moderate debt. Jangan semuanya dipaksakan gitu ya. Akhirnya apa? Pajak jadi naik. Pajak mobil jual beli jadi naik. Ya, jadi sekarang udah tahu belum pajak mobil dinaikkan, jual beli mobil. Jadi 11% bagi penjual. Kalau nggak salah ya. Nah, itu juga udah saking tingginya level of debt ya. Kemudian berapa persen sekarang ya pajak penjual pembeli? Oke, nanti kita cek. Kemudian the acquiring and acquired firm have experience in terms of adapting to change. Ya, bisa cepat dia beradaptasi dan R&D betul-betul memiliki sikap untuk melakukan inovasi terkait dengan perusahaan baru. So ini agar tercipta kepada akuisisi yang efektif. Oke. Apa yang menjadi attributes bagi akuisisi yang sukses? Jadi antara lain adalah yang tadi kita bahas, complement, faster, ya, kemudian due diligence. Nah, di mana resultnya adalah terjadinya high synergy, akuisisinya friendly, firmnya become strongest, kemudian financial slack-nya, deposisinya aman,
financing cost-nya dia rendah, terus acquiring firm-nya dia sustain, kemudian integrasinya terjadi sinergi, dan seterusnya. Jadi ini yang menjadi result dari atribut yang kita bahas tadi. Ketika kita melakukan restructuring, ketika kita melakukan akuisisi, artinya perusahaan yang kita beli biasanya kan perusahaan yang bermasalah, di mana kemampuan kita diyakini bisa untuk melakukan restructuring kepada perusahaan tersebut. Apakah yang dimaksud dengan restructuring? Restructuring adalah strategi di mana perusahaan melakukan perubahan terhadap bisnis maupun financial structure dari perusahaan yang diakuisisi. Ya. Ada 3 macam restructuring strategies, yaitu downsizing, downscoping, dan leverage buyout. Apa yang dimaksud dengan downsizing? Downsizing yaitu dia melakukan reduction dari jumlah pegawai atau number of operating unit. Jadi ada downsizing, pengurangan. Nggak mungkin akuntingnya dipelihara juga. Akunting cukup 1 tempat kan, ngapain pelihara 3 akunting gitu. Cukup 1 akunting, kita kurangin akuntingnya. Salesnya ngapain jadi 100? 50 sales cukup untuk jualan itu semua, kurangin salesnya. Jadi ini pasti ada golden shake hand di sini, downsizing. Untuk efektivitas. Untuk kita merestructure perusahaannya supaya dia lebih gesit ya. Kemudian yang kedua adalah downscoping. Jadi kita bisa mendrop produk-produk yang sebetulnya nggak penting, tidak di dalam core business. Downscoping refer to divestiture. Kita divest, kita kurangin, nggak invest tapi divest. Kemudian kita spin off, ya, kepada yang unrelated kepada core business. Kita fokus ke core-nya saja. Yang nggak core kita buang. Kita downscoping. Kita sehatkan kembali. Ya. Kemudian leverage buyout. Leverage buyout adalah restructuring strategi. Ya. Di mana kita tujuannya adalah membuat perusahaan yang kita membeli semua asetnya untuk to take the firm private. Jadi kalau dia misalkan sudah go public, kita beli semua asetnya, kita bikin dia tertutup lagi. Nggak terbuka, kembali tertutup. Itu disebut dengan leverage buyout. Ya udah, lu gua beli semua aset lu nggak boleh publicly traded lagi, lu private. Nah, ini tujuannya untuk mengkoreksi kepada managerial mistakes atau manajer sebelumnya making decision that serve kepada own interest daripada shareholders-nya. Tapi kadang-kadang ada juga leverage buyout yang building resources dan expand their operations daripada sekedar restructuring kepada aset yang distress. Tetap dia expand operationnya dia. Nah, ini yang menjadi bentuk skema modelnya. Ada downsizing, downscoping, leverage buyout, di mana short term outcome-nya downsizing dia reduce labor cost, biaya, dia kurangin biaya nih. Labor cost. Pecat. Di mana long term outcomes-nya loss of human capital dan lower performance. Kemudian downscoping dia reduce debt cost dan fokus kepada strategi kontrol, di mana juga reduce kepada produk-produk yang tidak berhubungan dengan core kompetensisnya dia, sehingga ujungnya adalah higher performance kepada produk yang difokuskan atau unit yang difokuskan. Leverage buyout juga emphasis kepada strategi kontrol, ya. Namun dia high debt cost. Dia higher performance good, tetapi dia memiliki higher risk. Kalau dia memiliki high debt cost untuk melakukan kegiatan leverage buyout. Alright. Wait a second.
lagi ngajar. Oke. Jadi itu sampai di sini. Ada pertanyaan terkait merger and acquisition strategy. Silahkan. Any questions? Ya Pak, izin Pak Ya, Billy. sama ini. Terkait akuisisi Pak, ini menarik tadi Pak ya. Ya. Salah satu yang menariknya itu Pak adalah perusahaan yang mengakuisisi ini berpotensi turun sahamnya Pak ya. Berpotensi Ya. kepercayaan ini masyarakat lah turun Pak ya. Ya. So ini Pak, kapan waktunya kita karena kan mengakuisisi kan bagian dari ekspansi Pak ya. Ya. Jadi kapan momen yang tepat kita semisal melakukan akuisisi tersebut Pak, agar tadi tetap aman juga di ini ya, di perusahaan kita lah gitu. Kapannya itu ketika nilai akuisisi value itu undervalue. Jadi Anda tahu nih nilainya 100, tapi Anda kasih bid penawaran 50 dan dia beli. Artinya Anda punya gap atau potensial income yang di depan mata. Misalnya barang jelas nih gitu ya. Anda langsung cuan 50. Itu Anda boleh go. Walaupun saham Anda turun, tapi Anda sudah melihat secara net present value dia lebih cepat break even point DEP-nya. Secara net present value dia juga memberikan net present value yang positif. Ya, jadi ada kondisinya adalah ketika dia memberikan net present value yang positif. Ya. Yang kedua, Anda harus ingat di dalam net present value itu dia tergantung Anda akuisisinya menggunakan debt atau equity atau kedua-duanya. Jadi discount rate-nya Anda menggunakan investment plus cash flow dibagi dengan 1 plus R. R-nya ini apakah Anda menggunakan cost of debt ataukah Anda menggunakan cost of equity atau CAPM atau both menggunakan WACC, weighted average cost of capital. Ya, jadi Anda harus melihat dulu financing Anda menggunakan debt, equity atau both. Kalau both menggunakan weighted average cost of capital, nilai return di sini yang dimasukkan di sini. Jadi apabila NPV-nya positif, you can go. Kemudian apabila nilai valuationnya, harganya misalkan 100, kemudian Anda tahu nih harga dia 100 Anda, dan kemudian Anda masukkan bid Anda di bawah itu misalkan 50 dan dia ambil, you can take it. Ini easy money. Kebayang Ramadhani? Yang lain silakan. Any other questions? Izin Pak, Ya, mau sharing boleh ya Pak? Boleh. Jadi di tahun ini nih, ini kita pindah pindah lintas. Open cam. Oh ya. Iya. Jadi kita pindah negara dulu nih, jadi kayak beda dunianya. Jadi di tahun ini nih di sekitar bulan Januari itu tuh ada akuisisi besar di dunia gaming sekarang. Ada akuisisi yang dilakukan oleh Microsoft kepada Activision Blizzard. Nah, akuisisi ini itu diestimasikan itu sekitar 68 billion US dollar. Nah, tadi menarik sekali ya apa yang dikatakan sama Bapak itu ada vertical acquisitions. Nah, ini sempat juga pernah ada akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan Nvidia dengan ARM waktu itu, kalau nggak salah. Itu sekitar 40 billion US dollar, tapi gagal karena regulatory challenges. Nah, regulatory challenges ini dia melihatnya kayak Nvidia dengan ARM ini dia seperti horizontal acquisition yang akhirnya mematikan kompetisi di dalam pasar itu sendiri. Sementara Microsoft dengan Activision itu lebih ke vertical acquisitions, di mana Activision itu dia perusahaan yang mengembangkan game-game, sementara Microsoft mengembangkan alat untuk bermain game tersebut.
Nah, jadi apa yang nanti bakal didapatkan oleh Microsoft dengan akuisisi yang dilakukan kepada Activision ini. Nah, jadi kalau misalnya di dunia game ini ada istilah game eksklusif. Jadi game-game ini khusus dimainkan untuk alat-alat tertentu. Misalkan Bapak atau Ibu tahu PlayStation, mungkin anaknya pernah main, atau mungkin PC. Nah, yang akan didapatkan oleh Microsoft ini mungkin nanti kita lihatnya, oh, game-game yang di-develop atau yang dikembangkan dari Activision ini akan menjadi eksklusif ke alat-alat yang dikembangkan oleh Microsoft saja. Ya, seperti PC dan Xbox gitu. Nah, kemudian yang yang menjadi menariknya itu kompetisinya dengan dia estimasi kehilangan di pasar itu hampir sekitar 20 billion US dollar dari pembelian dari akuisisi Microsoft ke Activision itu sendiri. Nah, kemudian juga kan tadi juga dengan eksklusif games itu sendiri. Nah, ini sebabnya tuh apa sih sebenarnya sebabnya Microsoft itu bisa akuisisi Activision? Nah, jadi dalam Activision-nya itu sendiri dia ada permasalahan internal, mulai dari sexual harassment dari para pekerjanya, kemudian juga dari CEO-nya sendiri juga tahu ada sexual harassment, tapi dia juga diam-diam aja. Nah, ini yang kemudian jadi kesempatan untuk Microsoft untuk ya udah ini kita beli, nanti CEO-nya kalau misalnya deal-nya udah jadi nanti kita depak dari itunya, walaupun CEO-nya sendiri juga masih memiliki beberapa saham di Activision itu sendiri. Ya begitu sih Pak, kira-kira Pak. Jadi masuk kepada lumayan besar sih beritanya. Masuk ke hostile takeover artinya ya? Kalau dari saya sih, saya kurang paham sih Pak, tapi saya melihatnya kayak lebih kayak vertical acquisition itu sendiri gitu loh Pak. Ya, betul. Oke, jadi sama ini juga seperti Facebook lakukan kepada Instagram, dia akan mengakuisisi Instagram. Facebook mengakuisisi WhatsApp. Ya, itu nilai valuasinya tuh luar biasa ya. Facebook juga mengakuisisi perusahaan Israel yang membuat face recognition, sehingga kita di Facebook sekarang ketika ada foto langsung di tag, apakah Anda ada di fotonya si Pak Edi, seperti itu. Itu ketika Facebook mengakuisisi perusahaan Israel yang membuat face recognition. Nah, jadi ini istilahnya integral acquisition. Jadi dia daripada dia investasi buat bikin produk, ya udah beli aja perusahaannya. Jadi Anda bisa masuk ke market lebih cepat, Anda nggak perlu habis duit untuk inovasi, R&D, langsung bisa mengadopsi teknologi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut di perusahaan Anda. Vertical acquisition. Good, ayo dia. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, ini akan menjadi UTS bagi Anda. Membangun. Boleh Pak, maaf Pak. Ya, silakan. Abdul Aziz. Iya Pak. Pertanyaan saya lebih ke definisi Pak. Ya. Definisi merger ya Pak ya. Kalau tidak salah pemerintah kita tuh pernah menerbitkan PP ya Pak, PP nomor sekian gitu, tahun 2010 kalau nggak salah Pak. Ya. Di situ disebutkan definisi merger. Dan ternyata ada istilah lain Pak, konsolidasi namanya. Jadi merger dan konsolidasi. Kayak misalnya penggabungan Bank Exim, kemudian Bumidaya dan lain-lain itu yang menjelma menjadi Bank Mandiri itu menurut definisi PP tersebut itu dikategorikan sebagai konsolidasi Pak. Jadi menurut PP ini penggabungan dua entitas atau lebih itu dikatakan konsolidasi kalau salah satu entitas dipertahankan sementara entitas lainnya dilikuidasi. Sementara kalau merger itu kalau merger salah satu entitas dipertahankan, yang lain dilikuidasi. Kalau konsolidasi seluruh
entitas dilikuidasi, kemudian muncul satu entitas baru, Pak. Itu gimana, Pak? Kalau kita kaitkan dengan definisi yang tadi dijelaskan, Bapak. Oke. Terima kasih. Jadi di dalam merger ada dua alternatif itu memang. Seperti ketika Mandiri, dia merger 4 bank, tapi muncul nama baru kan? Muncul nama baru Mandiri. Nah, itu disebut dengan konsolidasi. Ya, menurut peraturan tersebut. Namun kalau salah satu nama dipertahankan, itu disebut dengan Merger. Nah, itu sudah menjelaskan. Memang begitu, ya, sesuai dengan peraturan tersebut. Misalkan Posko Krakatau Steel itu merger. Karena dua-duanya masih ada kan entitasnya kan? Merger Posko dan Krakatau Steel. Krakatau Steel Posko kan sekarang namanya kan? Karena saham Posko ada, saham Krakatau Steel ada. Tapi kalau Mandiri semua sahamnya 25 menjadi Mandiri, nggak lagi namanya itu. Kalau akuisisi 100% diakuisisi, namanya Kokmin. Nama Bukopin udah nggak ada, namanya udah Kokmin karena diakuisisi 100%. Ya, jadi itu oke. Bagus sekali informasinya Pak Abdul Aziz. Good. Alright. Any other questions? Terima kasih, Pak. Yeah. Any other questions? Tidak ada? Oke, jadi ini nanti akan menjadi tugas UTS Anda, yaitu membuat deck dan jurnal mengenai merger and acquisition strategy terhadap satu event dari perusahaan, misalkan Goto kah, misalkan nanti saya akan buat listnya ya, ada Mandiri, ada BSI, ada Goto, XL, Pelindo, Semen Gresik, ya, PT Pupuk, Bukopin, Mitrans, Medco, Danamon, Sampurna. You can choose, you can select which one you want. Dari pre dan post. Pre terhadap dia punya periode sebelum merger dan sesudah merger. Dan Anda melihat apakah kegiatan merger ataupun akuisisi tersebut berhasil atau tidak berhasil. Nah, jadi Anda bisa melakukan berbagai macam pendekatan, ya. Baik pendekatan secara laporan keuangannya, kalau dilihat dari segi hasil, return on investment-nya sebelum dan sesudah berapa, atau sahamnya naik atau turun, ya. Dan di awal tentunya diawali dengan external environment, internal environment, dan industrial analysis, ya. SWOT-nya adalah baca dulu, kemudian bagaimana itu bisa come up dengan corporate level strategy yang melakukan merger dan acquisition. Karena ini termasuk di dalam corporate level strategy, merger dan acquisition. Kecuali ini diderive dari peraturan pemerintah. Nah, itu bukan corporate level strategy, tetapi sudah given regulasi yang diterapkan oleh pemerintah. Misalkan oleh bank, capital adequacy ratio minimal 5%. Dia nggak mencapai, dia dilebur, dilakukan merger. Itu diderive oleh pemerintah. Nah, jadi tugas UTS Anda adalah itu dilakukan secara berkelompok lagi. You can stick with your current, atau Anda mau rubah, it's your call. Ya, itu nanti saya akan berikan listnya untuk masing-masing kelompok. Dan nanti minggu depan Anda presentasikan di UTS-nya. Jadi UTS-nya nanti adalah presentasi dari deck dan jurnal Anda minggu depan. So far so good, kapish? Pronto, Pak. Oke, good. Baik, itu topik kita untuk siang ini, merger and acquisition. Selanjutnya kita lanjutkan dengan presentasi dari tugas assignment yang kemarin untuk deck dan jurnal dari business level strategist. Oke, stop sharing.